Pemirsa, pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif corona beberapa waktu lalu, masyarakat langsung memburu masker. Akibat tingginya permintaan masker dalam negeri, harga masker di pasaran melambung tinggi. Ketersediaan masker juga menipis dan salah satu pemicunya yakni aksi nakal oknum menimbun masker dan ketersediaan bahan baku masker yang diimpor dari China sangat langka. Lantas, langkah antisipasi apa yang dilakukan pemerintah? Berikut liputannya. Diumumkannya 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu, keresahan di masyarakat mulai meningkat. Masyarakat pun berbondong-bondong membeli masker guna menghindari terpapar dari virus yang telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di dunia. Stok masker pun menjadi langka dan harganya tidak masuk akal. Benarkah jika stok masker di pasaran saat ini sudah mulai menipis? Dan benarkah jika ulah dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menimbun masker menjadi satu-satunya penyebab harga masker menjadi tidak terjangkau? Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan stok masker aman dan harganya bisa dijangkau oleh masyarakat? Beginilah yang terjadi setelah pemerintah mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona atau COVID-19 pada awal Maret lalu. Masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko alat kesehatan yang menjual masker. Hal tersebut membuat masker langka di pasaran serta menyebabkan harga masker melambung tinggi. Di luaran kan udah mahal banget, apalagi di apotek-apotek itu udah nggak ada. Tadi aja saya nanya yang di depan masih 400, masih ada yang 500 gitu kan. Kalau untuk cari masker sudah tidak ada, selalu dibikin masker kosong. Makanya saya cari di sini, di pusatnya sini. Ini harga sensinya tadi 400.000. Masker menjadi barang yang paling dicari masyarakat akhir-akhir ini. Masker dianggap menjadi benteng awal penyebaran virus corona yang telah membuat dunia khawatir. Tingginya permintaan masker membuat segelintir oknum memanfaatkan situasi tersebut dengan menimbun masker dan menjual masker di atas harga yang wajar. Kami menemukan ada oknum masyarakat yang sengaja melakukan penyimpanan ataupun penimbunan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Indonesia sendiri sebenarnya merupakan salah satu negara penghasil masker yang berkualitas. Bahkan awal Januari 2020 yang lalu, PT Raja Wali Nusindo, anak usaha PT RNI Persero, melakukan ekspor 3 juta lembar masker medical grade ke China senilai 1,2 miliar rupiah. Di masa normal, kebutuhan masker yang disiapkan PT RNI rata-rata per bulan mencapai 1 juta masker. Permintaan tersebut di luar distribusi ke Arab Saudi di saat musim haji yang mencapai sekitar 11 juta masker. Dalam setahun, distribusi masker mencapai 25 juta lembar. Setelah Indonesia positif corona, permintaan masker di dalam negeri tidak hanya meningkat, kebutuhan bahan baku masker pun juga ikut meningkat. PT Raja Wali Nusantara Indonesia, salah satu produsen masker di Indonesia, mengaku produksi masker mulai berkurang lantaran bahan baku lapisan dalam masker dari Tiongkok kosong. Dan lapisan bagian dalam inilah yang belum bisa diproduksi dari Indonesia. Stoknya sudah sangat terbatas ya, tapi ada kendala di bahan baku yang dari Cina belum bisa masuk sehingga kita belum bisa produksi lagi. Lalu bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi kelangkaan bahan baku masker ini? Bahan dari masker itu dari Cina. Jadi kalau nanti stoknya habis, pasti juga kita mesti memberi alternatif dari Eropa. Sudah ada stoknya di Eropa.
Tapi harganya kalau dari Eropa pasti lebih mahal. Tidak hanya masker, industri manufaktur juga mulai mengeluhkan kesulitan produksi karena minimnya bahan baku. Karena sebagian bahan baku industri ternyata banyak disuplai dari Tiongkok. Jadi karena adanya virus corona ini kan beberapa industri di dalam negeri kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena bahan baku beberapa industri di dalam negeri kan terkena dampak terhadap corona ini karena banyak yang terpusat di China gitu. Nah, dengan kesulitan ini akhirnya mereka akan sulit melakukan produksi gitu sehingga relaksasi berupa pembebasan ini saya pikir bisa sedikit membantu industri manufaktur di dalam negeri. Masker hanyalah sebagian kecil dari sektor industri yang terdampak virus corona. Masih ada lagi sektor lain yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Pemerintah sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk menghindari kelangkaan masker yang terjadi di pasaran. Selain dengan memberantas oknum penimbun masker, pemerintah juga diharapkan dapat segera merealisasikan bahan baku pembuatan masker dari negara lain selain dari Cina. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha dalam negeri sehingga menjadi stimulus untuk ketahanan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Damar Wicaksono, IJX Channel.